Ya sahabat taniku, di hari ini kita akan memberikan informasi sederhana mengenai tentang treatment atau cara menjaga bibit tanaman, terkhusus bibit terung atau apa saja yang disemai menggunakan potrai, agar selalu tetap subur dan sehat. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan di dalam menjaga dan merawat bibit tanaman kita yang menggunakan potrai, dan ini harus kita lakukan agar tanaman kita selalu dalam kondisi subur dan sehat. Sebagai informasi, di video yang lalu, yakni di video ini dan ini, kita mengalami kegagalan dalam pembibitan terung yang menggunakan potrai. Namun, kegagalan telah dapat kita antisipasi serta kita atasi, dan masa-masa sulit itu pun telah kita lewati, sehingga pada hari ini tanaman kita yang gagal itu nampak hijau royo-royo, sehat dan subur, ditambah lagi dengan tumbuhnya seragam. Namun jangan dulu kita cepat bergembira dan cepat berpuas hati, karena kegagalan selalu mengintai kita. Untuk itu di hari ini kita akan memberikan cara atau treatment untuk sahabat dalam menjaga tanaman kita yang ada di dalam potrai, agar selalu dalam keadaan sehat serta subur dan tentunya selamat sampai masa tanam tiba. Oke sahabat tani, ada 4 hal yang harus kita perhatikan di dalam perawatan bibit yang ada di dalam potrai. Dan ini merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk kita lakukan agar tanaman kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan subur, dan selamat sampai masa pindah tanam. Yang pertama, kita harus membuat naungan yang berfungsi untuk menjaga tanaman kita dari terik panas matahari, dan juga bisa untuk menjaga tanaman kita dari guyuran air hujan. Sangat disarankan untuk teman-teman menggunakan paranet ketika musim panas, karena dengan paranet sinar matahari akan bisa diminimalisir sehingga tanaman kita tidak layu karena kepanasan. Namun ketika musim hujan tiba, Anda harus menggunakan plastik UV atau plastik yang lain yang bisa menutupi tanaman kita dari guyuran air hujan. Kenapa itu harus kita lakukan? Karena tanaman kita tidak akan mampu beradaptasi baik di sinar matahari yang panas ataupun dari guyuran air hujan. Kemudian, kalau kita menginginkan tanaman kita menjadi sehat, menjadi subur dan selamat sampai masa tanam tiba, kita harus memperlakukan yang kedua adalah dengan memberikan asupan air yang cukup, penyiraman yang teratur sehingga tanaman kita tidak mengalami dehidrasi atau kekeringan. Kenapa ini juga harus kita lakukan? Tentunya karena tanah yang terdapat di dalam potrai sangat sedikit, sehingga tidak akan cukup untuk menyimpan air dalam waktu yang lebih lama. Oleh sebab itu, pemberian air yang cukup adalah merupakan solusi terbaik untuk mencukupi kebutuhan air untuk tanaman kita. Penyiraman ini harus Anda lakukan 3 kali sehari, yakni pagi, siang, dan sore hari. Sahabat tani, pastikan selalu tanah yang ada dalam potrai kita dalam keadaan lembab, karena dengan keadaan lembab seperti itu, akar tanaman kita akan mudah berkembang. Kemudian perlakuan yang ketiga, Anda harus memberikan nutrisi pada bibit kita. Karena sebagaimana tadi telah kita sampaikan, bahwa tanah yang ada dalam potrai sangat sedikit sehingga tidak bisa menyimpan air, terlebih lagi untuk menyimpan nutrisi atau cadangan makanan untuk tanaman kita. Oleh sebab itu, kita harus memberikan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tanaman kita, dan itu harus Anda berikan secara tepat caranya ataupun tepat juga jenisnya. Sahabat tani, di dalam memberikan pupuk untuk tanaman di potrai, Anda bisa menggunakan pupuk organik atau menggunakan pupuk kimia. Adapun Pak Tua di sini menggunakan pupuk organik dengan produk dagang Jago Tani dari Jimmy Hantu. Kenapa Pak Tua menggunakan pupuk organik Jago Tani, pupuk Hantu? Tentunya karena produk ini atau pupuk ini mudah sekali didapat di toko pertanian dan juga memiliki kandungan nutrisi yang sangat kompleks.
serta memiliki kandungan hormon pertumbuhan yang sangat bagus untuk menjadikan tanaman kita tumbuh dengan subur. Sahabat tani, Pak Tuah juga biasanya menggunakan pupuk kimia dengan merek dagang Ultradap dari produk Pak Tani yang memiliki kandungan unsur nitrogen 12% dan 62% fosfat. Kandungan nitrogen yang terkandung di dalam pupuk ini sangat bagus untuk menjadikan tanaman kita menjadi hijau royo-royo dan sangat bagus untuk memacu pertumbuhan dan juga menjadikan perkembangan akar yang lebih maksimal. Dan ketika akar semakin kokoh, maka tanaman kita akan tidak mudah stres ketika dilakukan pemindahan tanaman. Dan satu lagi informasinya sahabat tani, Anda juga bisa menggunakan pupuk Ultradap ini digabung dengan pupuk Jago Tani dari Jimmy Hantu tadi, dilakukan penyiraman secara merata kepada tanaman kita. Ya sahabat tani, ada pun cara yang bisa Anda gunakan untuk memberikan pupuk atau pemberian nutrisi pada tanaman atau pada pembibitan yang menggunakan tray. Anda bisa menggunakan sprayer yang telah dilepas bagian kepalanya sehingga menjadikan air yang terpancar menjadi agak sedikit lebih lembut, dan ini bisa Anda gunakan untuk melakukan pemupukan pada tanaman Anda yang ada di dalam pot tray. Cara ini dapat Anda ulangi sampai benar-benar tanaman Anda hijau royo-royo, subur dan sehat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yakni sahabat taniku, Anda juga harus memberikan perlindungan untuk tanaman atau pembibitan Anda dengan menggunakan fungisida dan juga insektisida. Hal ini sangat perlu untuk Anda lakukan karena untuk memproteksi atau melindungi tanaman kita dari gangguan hama dan juga dari gangguan penyakit yang disebabkan oleh cendawan atau jamur yang merugikan kita. Satu hal yang harus Anda perhatikan di dalam menggunakan fungisida, bahwa jangan Anda menggunakan fungisida yang memiliki kandungan ZPT, yakni sebuah unsur atau zat yang bisa menghambat pertumbuhan. Karena kalau Anda menggunakan fungisida yang mengandung ZPT, maka pertumbuhan tanaman Anda akan bisa terganggu. Sebab itu, Pak Tuah di sini menggunakan fungisida dan insektisida organik. Namun, jika tidak memungkinkan untuk menggunakan insektisida atau fungisida hayati, atau fungisida dan insektisida organik, Anda bisa menggunakan fungisida dan insektisida kimia yang tidak memiliki kandungan atau zat pengatur tumbuh. Seperti Anda bisa menggunakan bahan aktif klorothalonil, mankozeb untuk fungisidanya, dan Anda juga bisa menggunakan acetamiprid, kemudian imidacloprid, kemudian Anda bisa menggunakan lambda-zilahotrin untuk insektisidanya. Dan Anda sesuaikan saja dengan kebutuhan dan keluhan yang ada di sekitar kita. Sahabat tani, di video yang akan datang kita akan membahas tentang fungisida, kemudian tentang insektisida, agar kita sama-sama mengenal, agar kita mengetahui dengan lebih jelas apa dan untuk apa kegunaan dari fungisida dan insektisida tersebut. Ya sahabat taniku, demikian 4 treatment atau 4 hal yang harus Anda perhatikan di dalam menjaga tanaman atau pembibitan dengan menggunakan pot tray. Ini bertujuan agar tanaman Anda selalu dalam keadaan sehat, subur, dan selamat sampai masa pindah tanam nantinya. Bagi Anda yang memiliki cara yang berbeda dari kami, silahkan komen dan isi di kolom komentar. Kita bisa saling berbagi ilmu dan bisa berbagi pengalaman. Oke sahabat taniku, mudah-mudahan informasi yang sederhana ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan kami di informasi yang berbeda di channel yang selalu tetap sama. Dan selamat beraktivitas sahabat taniku sekalian, dan semoga sukses menyertai Anda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.